Liu Zhi adalah permaisuri Kaisar Liu Bang yang merupakan kaisar pertama dan pendiri dinasti Han. Liu Zhi merupakan wanita pertama yang memegang gelar permaisuri Tiongkok. Bukan hanya karena ia adalah pasangan dari seorang kaisar yang hebat, tetapi juga karena Liu Zhi sendiri adalah seorang wanita dengan kebijaksanaan dan kemampuan yang hebat. Namun, di balik kebijakan dan kecerdasannya, permaisuri Liu menyimpan sisi yang kejam. Diceritakan, ia tidak segan-segan memotong-motong selir kesayangan kaisar dan melemparkannya ke dalam kandang babi. Bagaimana kisahnya? Yuk, langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Kisah permaisuri Liu Zhi direkam dalam Shi Ji oleh Sima Qian dan Han Shu di dinasti Han, dua dokumen sejarah terpenting dalam sejarah Tiongkok. Liu Zhi lahir di Kabupaten Shanfu pada era dinasti Qin. Ayahnya, Liu Gong, kemudian memindahkan keluarganya ke daerah Fei untuk melarikan diri dari musuh pribadinya. Di sini, Liu Gong bertemu dengan Liu Bang, seorang pejabat rendahan yang kemudian menjadi Kaisar Gaozu. Liu Gong kemudian memutuskan untuk menawarkan putrinya, Liu Qi, kepada Liu Bang untuk menjadikan istrinya. Liu Bang yang berstatus rakyat jelata dengan penuh semangat memutuskan untuk menikahi Liu Qi karena ia adalah seorang bangsawan. Liu Qi menikahi Liu Bang ketika Liu Bang masih seorang pejabat berpangkat rendah. Tapi ayah Liu Qi sudah melihat potensi besar dalam diri Liu Bang saat itu. Liu Qi adalah istri yang berbudi luhur. Dia merawat orang tua dan anak-anak, sementara Liu Bang sibuk bergaul dengan teman-temannya. Bahkan setelah Liu Bang melarikan diri untuk menghindari hukuman atas kesalahannya melepaskan tahanan yang menjadi tanggung jawabnya, istrinya Liu Qi terus mendukung keluarganya sendirian, serta mengirim makanan dan pakaian untuk Liu Bang. Kemudian, Liu Bang mengatur pemberontakan melawan dinasti Qin dan merebut ibu kota. Namun, Liu Bang memiliki saingan lain untuk mengejar tahta, yaitu Xiang Yu, seorang jenderal aristokrat yang memiliki kekuatan besar. Perang antara mereka berlangsung selama 5 tahun, yaitu dari tahun 206 hingga tahun 202 sebelum Masehi, dan berakhir dengan kemenangan Liu Bang. Setelah mengalahkan Xiang Yu, Liu Bang menyatakan dirinya kaisar dan mendirikan dinasti Han pada tahun 202 sebelum Masehi. Ia membuat Chang'an, yang sekarang adalah kota Xi'an, sebagai ibu kotanya. Liu Bang kemudian dikenal sejarah sebagai Kaisar Han Cao. Selama perang tersebut, Liu Zhi dan orang tuanya ditangkap dan menjadi sandera di bawah Xiang Yu, yang kemudian dibebaskan ketika Liu Bang mengalahkan Xiang Yu. Setelah bertahun-tahun lamanya, Liu Zhi akhirnya kembali ke sisi Liu Bang. Pada tahun 202 sebelum Masehi, saat Liu Bang menjadi kaisar, Liu Zhi menjadi permaisuri dinasti Han yang bersama-sama memerintah di Chang'an. Mereka memiliki 2 orang anak yang terkenal, Liu Ying, kemudian menjadi Kaisar Hui, dan Lu Yuan. Permaisuri Lu adalah seorang wanita yang cerdik secara politik, yang dikenal sebagai wanita yang teguh dan tabah. Ia membantu kaisar dalam membangun otoritasnya atas negara dan bertanggung jawab untuk melenyapkan anggota bangsawan. Meskipun seorang wanita, Permaisuri Lu memainkan peranan penting dalam pemerintahan suaminya, putranya, dan putra tirinya. Dikisahkan untuk membantu Kaisar Cao memusatkan kekuasaan di masa pemerintahannya, Liu Zhi menjebak militeris terkenal Han Xin dengan pengkhianatan ketika Kaisar Cao bertempur di garis depan. Permaisuri Liu Zhi dan Kaisar Cao mengembangkan sistem feodal
di mana para jenderal terpercaya akan memerintah daerah-daerah terpencil di Cina. Mereka juga memiliki minat yang sama terhadap orang miskin, menuntut lebih sedikit pajak dan lebih sedikit tenaga kerja. Namun pengorbanan dan dukungan Permaisuri Lu tampaknya tidak memperoleh imbalan yang pantas. Suatu ketika, Kaisar jatuh hati dengan seorang wanita cantik bernama Jije dan kemudian mengambilnya menjadi selir, bahkan lebih menyayanginya dibanding Permaisuri Liu Zhi. Selir Jije kemudian memberinya seorang putra bernama Ru Yi. Pada tahun kedua setelah Kaisar Cao mendirikan dinasti Han, ia berencana untuk menggantikan putra Liu Zhi dengan putra Selir Qi sebagai putra mahkota. Kaisar Cao mempertimbangkan untuk menjadikan Ru Yi sebagai ahli warisnya, alih-alih Lin Ying, karena menurutnya putra sulungnya itu terlalu lunak dan tidak kompeten. Kaisar takut kalau Lin Ying tidak bisa menjadi kaisar yang kuat seperti dia, yang ternyata benar adanya. Hal ini menyebabkan keretakan antara Permaisuri Lu dan Kaisar Cao, yang kemudian Permaisuri tidak pernah menemaninya kemanapun, karena Kaisar selalu membawa selirnya bersamanya dalam perjalanan. Sejak saat itu, Permaisuri Lu bekerja tanpa lelah untuk menjaga putranya sebagai pewaris tahta. Ia bahkan sampai meminta saran dari ahli strategi Zhang Liang. Zhang menyuruhnya untuk mendapatkan Shangshan Shi Hao, yaitu 4 pertapa paling bergengsi saat itu, untuk membantu putranya sebagai penguasa masa depan. Permaisuri Lu mengikuti nasihatnya, mendapatkan dukungan dari para pertapa, dan dengan demikian berhasil mempertahankan putranya Liu Ying sebagai putra mahkota. Dia juga mendapatkan bantuan Perdana Menteri untuk mempertahankan tahta putranya. Ketika Kaisar Cao meninggal pada tanggal 25 April tahun 195 sebelum Masehi, ia tidak mengumumkan kematiannya, namun bersekongkol dengan Zheng Yiji untuk mengendalikan para jenderal di provinsi-provinsi. Setelah suksesi putranya dipastikan, barulah ia mengumumkan kematian suaminya. Sekarang, Lin Ying telah diangkat menjadi Kaisar Hui, sedangkan Permaisuri Lu menjadi janda permaisuri dan merupakan penguasa sejati Kaisar Tiongkok. Liu Zhi menjaga sejumlah kebijakan yang baik dalam pemerintahan Kaisar Cao setelah kematiannya. Kebijakan itu termasuk pajak rendah untuk membantu penduduk pulih dari perang, menganjurkan kehidupan hemat, dan pekerja keras di antara para bangsawan, serta berdamai dengan minoritas di daerah perbatasan melalui pernikahan kerajaan. Liu Zhi juga mengikuti saran mendiang kaisar tentang pengaturan personel untuk posisi penting di pengadilan, yang juga membantu perkembangan dinasti Han yang stabil. Namun seiring waktu, Liu Zhi dikritik karena keserakahannya akan kekuasaan dan kekejamannya terhadap mereka yang mengancam pemerintahannya. Ia adalah orang yang memiliki kekuatan dan otoritas sejati di tangannya, sekaligus permaisuri Cina pertama yang mengeluarkan dekret kekaisaran. Mendapatkan semua kekuasaan untuk dirinya sendiri setelah putranya dinobatkan, Liu Zhi menghukum sebagian besar selir yang disukai suaminya, terutama Selir Qi yang mencoba mencuri mahkota putranya. Dendamnya ia balaskan dengan meracuni Ru Yi, putra dari Selir Qi, hingga tidak bernyawa. Setelah itu, Liu Qi memerintahkan untuk memotong anggota badan Selir Qi, mencungkil matanya, meracuninya sebelum melemparkannya ke kandang babi, dan mengundang kaisar baru untuk melihatnya. Kaisar Hui terkejut dengan kekejaman ibunya dan menolak untuk mengambil bagian dalam pemerintahannya di sana setelah itu. Kaisar Hui tenggelam dalam pesta pora dan kegiatan maksiat hingga ia meninggal 7 tahun kemudian. Setelah putranya meninggal, Liu Zhi menjadi pemegang kekuasaan yang sebenarnya di belakang kaisar yang baru. Ia mengatur sejumlah kerabat laki-lakinya
ke posisi tinggi di pengadilan, yang membuat kecurigaan bahwa kerabat ratu akan merebut kekuasaan di Cina. Ketika Kaisar Hui meninggal pada tahun 188 sebelum Masehi, Shao menjadi kaisar. Tidak ada yang tahu asal-usul Kaisar Shao, tetapi dikatakan bahwa ia adalah anak haram dari Kaisar Hui. Untuk memastikan Kaisar Shao aman di atas tahta, Liu Zhi memastikan putra Liu Bang yang lain menjadi jenderal di Tiongkok Selatan. Di bawah pemerintahan Kaisar Shao, Liu Zhi kembali memerintah dengan tangannya sendiri dan menolak Kaisar Shao untuk melakukan urusan negara. Ia memberhentikan menteri di kerajaan yang setia kepada Liu Bang dan memberikan posisi itu kepada anggota keluarganya sendiri. Pada akhirnya ia menyingkirkan Kaisar Shao dari tahta dan menggantikannya dengan kaisar boneka bernama Wang Yi. Ia memenjarakan Kaisar Shao karena merencanakan pengkhianatan dan kemudian menghabisinya. Pada masa-masa itu, Liu Zhi tidak pernah berhenti mencoba untuk menikahkan anggota perempuan keluarga Liu dengan pewaris kerajaan Liu dan menganugerahkan mereka gelar. Dikisahkan bahwa saat itu orang-orang takut bahwa ia akan merebut tahta kekaisaran untuk keluarganya sendiri. Terlepas dari kontribusinya pada negara, kelompok keluarga Liu di istana meninggalkan pengaruh buruk, bahkan setelah kematian Liu Zhi. Ia meninggal pada tanggal 30 Juli tahun 180 sebelum Masehi, dan keluarga kerajaan Liu mendapatkan kembali kekuasaan mereka. Mereka mengambil gelar dan hak istimewa Liu dan menganugerahkannya pada diri mereka sendiri. Mereka juga menghabisi tokoh-tokoh penting dari klan Liu. Untuk menghindari terulangnya sejarah, Liu Heng, putra Kaisar Cao dari seorang selir kecil tanpa keluarga ibu yang kuat, akhirnya dipilih sebagai kaisar. Ia diangkat menjadi Kaisar Wenti yang terkenal dari dinasti Han, yang pada masa pemerintahannya Tiongkok mencapai puncak kejayaannya. Sekian kisah dari Permaisuri Liu Zhi. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.